Pada pukul 1 siang lebih 15 menit tadi, telah terjadi insiden anjlokan yang bermula dari kereta api Argo Semeru tujuan Surabaya ke Gambir di KM 520 meter 400 di petak antara Sentolowaru, Kulon Progo, Yogyakarta. Tidak berselang lama setelah kereta Semeru anjlok, langsung dari arah barat muncul kereta api Argo Wilis yang memang biasanya kedua kereta tersebut berpapasan di situ. Dikarenakan jalur yang berbelok, dan masinis kereta Argo Semeru tidak sempat mengabari atau mungkin tidak menyadari bahwa beberapa kereta dari rangkaiannya anjlok dan menghalangi ruang bebas kereta Argo Wilis sehingga terjadilah benturan yang menyebabkan penyoknya dan rusaknya beberapa kereta Argo Semeru akibat hantaman lokomotif kereta Argo Wilis yang saat itu sedang melaju kecepatan 80 km per jam dan kemudian dapat mengerem sebelum rangkaian Argo Wilis ikut anjlok juga dikarenakan rel yang bengkok ke kanan akibat tergeser efek anjlokan. Terlihat kereta kompartemen yang posisinya di depan rangkaian belakang lokomotif anjlok 4 as roda, walaupun tidak sampai terserempet Argo Wilis namun karena roda berjalan di bantalan rel menyebabkan yang di dalam kompartemen menjadi porak-poranda. Berikutnya, eksekutif ke-1 serta kereta eksekutif kedua yang berada di belakang kompartemen anjlok dan terperosok ke kanan arah perjalanan kereta dikarenakan saking tingginya jalur rel. Kereta eksekutif ke-1 sampai miring dan hampir terguling. Nah untuk eksekutif ke-4 sampai eksekutif ke-7 beserta kereta makan anjlok dan menghalangi ruang bebas kereta Argo Wilis sehingga terserempet Argo Wilis dan menyebabkan sisi kereta penyok parah seperti yang terlihat di video ini. Walaupun eksekutif 1 hingga eksekutif ke-7 mengalami nasib naas, namun berbeda dengan eksekutif ke-8 dan eksekutif ke-7 YG masih tetap di rel. Paling hanya hentakan keras yang dirasakan penumpang dikarenakan berhenti mendadak dari kecepatan 80 km per jam. Kebetulan ada salah satu YouTuber Mas Adi Jasa sedang naik di eksekutif ke-9 kereta terakhir dan selamat dari nasib naas kereta-kereta di depannya. Dikarenakan efek anjlokan yang cukup parah yang menyebabkan dua jalur menjadi tidak bisa dilewati selama berjam-jam, maka dipanggillah 3 sarana kren dari Bandung, dari Purwokerto, dan dari Solo serta bantuan dari kren darat dikarenakan ingin segera mempercepat proses evakuasi agar jalur bisa dilalui lagi secepatnya. Sekarang mari kita bahas mengenai apa saja teori penyebab insiden anjlokan dan mungkin dapat mengira-ngira penyebab anjlokan kereta Argo Semeru. Berdasarkan buku The Derailment Investigation oleh Indian Railways Institute of Civil Engineering March 2009, ada 2 jenis faktor penyebabnya, yaitu sudden derailment atau anjlok mendadak dan kedua climbing derailment atau gradual derailment. Sekarang kita akan bahas yang pertama yaitu sudden derailment atau dalam bahasa Indonesianya diartikan anjlok mendadak. Sudden derailment terjadi ketika adanya gaya atau force yang sangat kuat yang seketika itu juga memaksa roda loncat dari rel. Kejadian anjlok jenis ini sering ditemui pada insiden-insiden ketika masinis melebihi kecepatan yang diizinkan saat melewati suatu tikungan. Gaya lateral Y yang begitu kuat membuat hilangnya tekanan gaya vertikal Z pada roda yang berjalan di rel dalam. Ini adalah video yang memperlihatkan kejadian kereta yang melebihi kecepatan sehingga menyebabkan sudden derailment yang terjadi pada tahun 2015 kereta Amtrak di Frankfurt dan pada tahun 2013 kereta cepat milik Spanyol. Penyebab sudden derailment yang kedua bisa saja disebabkan oleh pengereman yang sangat kuat secara mendadak dan tiba-tiba yang menyebabkan efek hentakan atau knuckle yang membuat roda kereta seketika itu juga terangkat ke atas dan bisa saja langsung keluar dari rel. Apalagi ketika saat melewati tikungan kemungkinannya menjadi sangat besar. Efek hentakan keras yang bisa membuat roda terangkat ke atas bisa kita bayangkan saat mobil menabrak saat kecepatan tinggi kemudian berhenti mendadak seperti yang terlihat di foto. Kejadian sudden derailment dikarenakan rem mendadak ini pernah terjadi di Indonesia yaitu pada 8 Juli 2023 saat kereta 140 Tawang Jaya berangkat dari stasiun Pekalongan kemudian saat melewati tikungan terjadilah anjlok yang disebabkan rem mendadak kala masinis tiba-tiba melihat semboyan pembatas kecepatan sudah dekat karena sebelumnya tidak terlihat karena jalur yang berbelok ke kanan. Penyebab sudden derailment yang ketiga bisa saja disebabkan oleh adanya obstacle atau halangan atau rintangan jalan yang menghalangi seluruh atau sebagian jalan rel, sehingga saat membentur obstacle tersebut, kereta langsung terangkat ke atas.
Sekarang kita akan membahas climbing derailment atau anjlokan yang disebabkan karena roda merambat keluar dari rel. Pada prinsipnya, suatu kendaraan yang berjalan di atas rel tidak bergerak mulus, namun kendaraan tersebut berjalan selalu terjadi gerak dinamika. Gerak dinamika adalah gaya-gaya yang bekerja pada suatu kendaraan yang sedang bergerak dan berorientasi pada sumbu koordinat 3 aksis, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sumbu X adalah sumbu yang searah laju kendaraan ke depan dan ke belakang. Gaya longitudinal adalah gaya yang bekerja pada sumbu ini. Sumbu Y adalah Sumbu kiri dan kanan. Gaya lateral adalah gaya yang bekerja pada sumbu ini. Sumbu Z adalah sumbu atas dan bawah. Gaya vertikal adalah gaya yang bekerja pada sumbu ini. Pada saat kendaraan kereta melewati jalur lengkung, maka akan terjadi gaya sentripetal dan gaya tangensial. Gaya sentripetal adalah gaya yang menyebabkan suatu benda untuk bergerak melingkar. Gaya ini yang menyebabkan suatu kendaraan miring saat memasuki tikungan. Sementara gaya tangensial adalah gaya yang linear atau tegak lurus di suatu bidang melingkar. Bayangkan sebuah mobil berjalan linear di garis lurus, kemudian saat di tikungan mobil tersebut bergerak tegak lurus terhadap bidang melingkar. Resultan dari kedua gaya tersebut menyebabkan gaya lateral yang membuat fiens roda terdorong ke arah sisi kepala rel. Gaya lateral roda yang begitu besar dibandingkan dengan gaya vertikal roda menyebabkan roda akan mengikuti gaya tangensial pada jalur tikungan sehingga kemungkinan roda naik ke atas kepala rel dan terjadilah anjlok. Ada beberapa parameter yang menyebabkan anjlokan kereta baik dari sarana maupun prasarana. Dari sisi sarana, yang pertama adalah aus pada tapak roda yang membuat diameter roda berkurang dan menjadi punya selisih beda dengan lainnya. Hal ini menyebabkan kegagalan prinsip kerja roda yang berbentuk semi kerucut untuk dapat bergerak menggelinding searah tikungan dan bukan sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah keausan fiens roda yang menyebabkan berkurangnya jari-jari fiens roda dan berkurangnya ketebalan fiens roda. Kerusakan demikian dapat mengakibatkan roda tidak mampu menahan gaya lateral ketika melewati tikungan. Kemudian yang ketiga adalah bagian center pivot bogi yang berfungsi untuk membuat bogi berotasi pada saat melewati tikungan, sehingga saat komponen ini aus atau kaku maka bogi roda tidak dapat mengikuti jalur tikungan sehingga meningkatkan gaya tangensial yang dapat membuat roda naik ke atas rel. Kemudian yang keempat adanya kerusakan atau keausan pada pegas suspensi bogi roda. Penurunan kekakuan pegas dan perbedaan ketinggian pegas akan mempengaruhi keseimbangan distribusi beban pada tiap roda di kereta. Beban vertikal akan berkumpul pada bogi yang pegasnya menurun tadi sehingga dapat meningkatkan risiko anjlokan secara sudden derailment apalagi di jalur rel yang tidak baik. Sekarang kita akan bahas parameter prasarana yang dapat menyebabkan anjlokan. Dalam banyak insiden anjlokan kereta, kondisi skilu rel adalah yang paling banyak menjadi sebab anjlokan. Skilu atau liukan adalah perbedaan pertinggian antara dua titik sepanjang 3 meter atau dalam kebiasaannya jarak antara 6 bantalan dari sumbu ke sumbu, 60 cm antara kedua sumbu bantalan yang berurutan. Adanya skilu berbahaya karena dapat menyebabkan terjadinya anjlok. Kemudian faktor rel yang kedua adalah variasi pelebaran dan penyempitan pada jalur lengkung. Pelebaran jalan rel dibuat agar roda kereta dapat melewati lengkung tanpa hambatan. Jika nilai pelebaran dan penyempitan tidak sesuai maka dapat menyebabkan kepala rel aus dikarenakan ketidakharmonisan gerak osilasi roda kereta akibat gaya lateral. Keausan rel dapat menyebabkan kekasaran permukaan rel. Kekasaran demikian meningkatkan koefisien gesek antara roda dan rel. Koefisien gesek yang tinggi membuat munculnya gaya tangensial yang dapat menaikkan roda ke atas kepala rel. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan atau kelebihan nilai pertinggian pada jalur lengkung kereta. Setiap kendaraan kereta yang melewati tikungan akan mengalami gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal berlawanan dengan gaya sentripetal. Gaya sentrifugal hanya bekerja pada barang dan manusia. Gaya ini menarik benda dan manusia keluar titik pusat lengkung. Pertinggian rel yang baik akan menghambat gaya sentrifugal agar tidak berlebih. Jika pertinggian rel lengkung tidak baik maka berisiko terjadi anjlokan. Kemudian adanya deviasi atau pergeseran anak panah pada lengkung dikarenakan seringnya gaya sentrifugal sarana kereta dan gaya lateral roda kereta. Deviasi demikian akan membuat ketidakstabilan gerak dinamika roda kereta.
Sekarang masuk pada pembahasan kira-kira apa penyebab kereta Argo Semeru bisa anjlok. Menurut saya yang pertama adalah adanya skilu jalan rel seperti yang terlihat di gambar. Skilu yang terjadi adalah penurunan pertinggian rel luar di jalur lengkung secara drastis. Hal demikian membuat eksekutif 4 sampai eksekutif 7 yang anjlok ke arah kiri karena akibat dari gaya lateral roda yang mengakibatkan climbing derailment. Kemudian jika ekse ke-4 sampai ke-7 anjlok ke kanan, lantas kenapa ekse 1 sampai 3 anjlok ke kanan? Jika melihat bentuk rel pasca anjlokan terlihat seperti mie yang ngulet, berbelok-belok. Kursi saya ada di 10C dan D. Kami merasa ada guncangan keras, lalu kemudian gerbong terasa seperti kocok-kocok itu Sasa, jadi dia seperti oleng ke kanan dan ke kiri. Lalu kami merasa guncangan yang cukup hebat. Lalu akhirnya gerbong atau kereta yang kami tumpangi oleng ke kanan dan keluar jalur ke arah kanan. Hal tersebut dinamakan spaten atau buckling. Artinya rel mengalami pemuaian dan peregangan karena efek panas yang melebihi temperatur tekuk. Temperatur yang wajib diwaspadai adalah ketika melebihi 43 derajat Celcius. Jika melihat suhu di daerah Kalimenur bisa mencapai 50 derajat Celcius, maka dari itu beberapa hari setelah kejadian Argo Semeru, petugas memberi air ke rel agar mengurangi panas. Kondisi balas yang tidak ideal dalam artian kurang banyak, maka juga menjadi faktor rel spaten karena kurangnya daya penahan gaya longitudinal rel saat memuai. Lantas bagaimana bisa jalur rel yang kelihatan normal awalnya kemudian bisa ambles begitu saja? Jika melihat saat anjlokan terdapat beberapa petugas perawat jalan rel, dalam buku Metode Kerja Perawatan Jalan Rel nomor 6A seri Perjana 2012, ada beberapa kegiatan pekerjaan yang dapat mengurangi atau mengganggu kestabilan dan kekokohan jalan rel. Menurut SOP, jika kegiatan pekerjaan tersebut telah selesai maka perlu dilakukan pemantapan, penstabilan, pemadatan. Pemadatan demikian dilakukan dengan cara menggetarkan balas di bawah bantalan dengan alat hentai temper atau bisa juga sarana MTT. Belum dilakukannya masa penstabilan saat kereta melintas dapat berakibat pada kondisi jalan rel yang kurang stabil dan berisiko anjlokan.
wabarakatuh.